Hello everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika atau Risna TR with me here Risna, sang teacher. So everybody, di pembelajaran kali ini saya akan memberikan kalian materi kelas 1 SMA di semester pertama bab 1 yang berkaitan dengan bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Jadi pertama-tama kita mengenal dulu apa sih itu biologi. Jadi pengertian biologi terlebih dahulu kita mengenalnya. Jadi biologi itu terdiri atas dua suku kata, yaitu bios dan juga logos. Bios itu artinya kehidupan, kemudian logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu dapat diartikan sebagai kajian ilmu pengetahuan tentang kehidupan organisme hidup dan segala permasalahannya. Namun jika Anda ingin membuat pengertian lain tentang biologi ini, selama ia mencangkup ilmu dan juga kehidupan atau bios dan logos ini masih bisa masuk dalam pengertian biologi. Jadi terserah Anda mau membuat suatu pengertian baru atau bagaimana. Yang jelas antara dua komponen ini, baik kehidupan dan juga ilmu, tidak terlepas dari suatu kalimat Anda. Jadi kalau Anda mau buat suatu inovasi, pengertian baru, silakan. Yang penting tidak lari dari kedua poin ini, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke ruang lingkup biologi. Jadi biologi itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu objek. Objek ini terdiri atas makhluk hidup, dan seperti yang Anda kenal, mungkin di sekitar Anda hanya mengenal makhluk hidup itu seperti hewan, tumbuhan. Namun jauh dari itu, makhluk hidup itu ada dua. Secara sel atau secara komponen sel dibagi atas dua, yaitu prokariotik dan juga eukariotik. Prokariotik itu makhluk hidup yang bersel tunggal, sedangkan eukariotik itu merupakan makhluk hidup yang bersel banyak. Jadi kita lihat dulu, prokariotik itu seperti bakteri. Jadi bakteri ini itu makhluk bersel tunggal. Dia hanya memiliki satu sel sebagai penyusun organ tubuhnya. Kemudian virus. Sebenarnya virus ini itu masih menjadi perdebatan apakah dia makhluk hidup atau bukan. Namun di beberapa referensi itu banyak yang mengatakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup karena ia hanya bisa hidup jika berada pada tubuh inangnya, misalnya bakteri atau makhluk hidup lain yang eukariotik seperti manusia. Yang sekarang ini sedang terjadi itu pandemi COVID-19, itu kan virus, dan dia hidup kecuali ada di dalam organ tubuh inangnya. Seperti itu, dia tidak memiliki sel, tidak mampu membelah diri kalau tidak berada di tubuh inangnya. Dia hanya seperti itu saja kalau tidak berasosiasi dengan tubuh inangnya. Berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri, dia tetap bisa membelah selama di lingkungannya itu memiliki cukup nutrisi untuk kebutuhan reproduksi atau pembelahannya, seperti itu. Kemudian untuk eukariotik ini ada hewan, ya seperti yang kita kenal, hewan itu terbagi atas beberapa kelas, seperti hewan invertebrata dan vertebrata. Sedikit saya perkenalkan saja. Hewan vertebrata itu yang bertulang belakang, kemudian hewan invertebrata itu yang tidak bertulang belakang. Contohnya hewan invertebrata itu terbagi atas vertebrata itu terbagi atas beberapa kelas, seperti mamalia. Mamalia itu seperti hewan yang melahirkan. Kemudian ada juga seperti mamalia seperti sapi, kambing, manusia, itu termasuk dalam mamalia. Kemudian kelas berikutnya itu ada apes, kelas unggas-unggasan atau ayam, burung, itu mereka masuk dalam kelas apes. Kemudian ada kelas amfibi, ya seperti katak. Jenis-jenis katak itu dia termasuk dalam amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat, ada di air dan juga di darat, seperti itu. Kemudian ada kelas reptil seperti ular, kemudian biawak, kemudian komodo, itu mereka masuk dalam kelas reptil ke kelas melata.
Kelas letik juga dikenal dengan hewan yang darah suhu tubuhnya itu berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya. Kemudian ada juga kelas terakhir yaitu kelas Pisces atau kelompok ikan-ikanan. Namun tidak semua ikan ya, seperti ikan hiu itu dia masuk dalam mamalia karena melahirkan. Jadi bahan kelas ini berdasarkan cara ia melahirkan juga, cara ia berreproduksi sebenarnya. Selanjutnya ada tumbuhan. Seperti yang kita kenal, ada tumbuhan tingkat tinggi, itu pohon-pohonan. Kemudian ada tumbuhan tingkat rendah, seperti jenis herba, atau tumbuhan seperti yang tidak terlalu tinggi, alang-alang, seperti itu. Mereka termasuk tumbuhan itu. Kemudian ada cendawan. Jadi cendawan ini itu dulu biasa dikenal dengan fungi atau jamur, namun karena perubahan ilmu pengetahuan sehingga sekarang itu mengalami perdebatan juga mengenai ilmu ini. Namun kebanyakan orang lebih menggunakan cendawan ini. Dan satu lagi sebenarnya eukariotik ini ada protista seperti amoeba. Namun ilmu ini juga masih diperdebatkan apakah ini mau dimasukkan di kelas apa, seperti itu. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi dari biologi ini. Setelah objek adalah struktur organisasi. Yang pertama itu molekul. Jadi suatu individu itu sebelum terbentuk sel, komponen dari sel itu adalah molekul. Beberapa molekul kecil itu pembentukan molekul kecil membentuk sel. Kemudian sel itu membentuk jaringan, kemudian lagi jaringan itu membentuk organ, kemudian organ membentuk sistem organ, selanjutnya sistem organ itu membentuk individu. Kemudian kumpulan dari individu ini disebut populasi. Misalnya lebih dari 2 individu, 3, 4, 5, 6 itu disebut populasi. Kemudian kumpulan dari beberapa populasi, misalnya dalam suatu hutan itu atau jungle itu ada beberapa populasi seperti monyet di sana, kemudian ular di sana, burung di sana, itu disebut ekosistem. Kemudian kumpulan ekosistem itu disebut bioma. Ya, harap dimengerti ya, mudah-mudahan Anda mengerti. Kemudian selanjutnya itu ada namanya cabang biologi. Jadi biologi ini karena banyaknya ilmu biologi ini dari pembagiannya makhluk hidup, prokaryotik dan eukaryotik, kemudian ada beberapa cabang untuk memudahkan mempelajari ilmu biologi ini. Pertama itu cabang biologi ada yang namanya morfologi. Jadi morfologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk luar organisme. Ada yang disebut biasanya di perguruan 3 itu ada disebut morfologi tumbuhan, morfologi hewan. Ini adalah cabangnya dari ilmu biologi itu. Kemudian anatomi. Anatomi ini struktur tubuh bagian dalam organisme. Jadi setelah morfologi itu ada bagian dalam seperti hati, kemudian organ-organ misalnya manusia ada hati, kemudian ada jantung, itu disebut dengan anatominya yang terdapat di organ tubuh yang terdapat di dalam tubuh, seperti itu. Kemudian ada fisiologi. Fisiologi itu yang mempelajari proses dan kegiatan tubuh organisme. Misalnya pada manusia, saya berikan contoh bagaimana kerja jantung, bagaimana kerja hati, bagaimana kerja usus, itu dinamakan dengan fisiologi. Kemudian ada genetika. Genetika ini tuh mempelajari tentang pewarisan sifat penurunan. Dan genetika ini juga berkaitan dengan perkembangbiakan. Biasanya kalau ada perkembangbiakan atau contohnya saja manusia ketika melahirkan suatu generasi baru atau anak, biasanya ada genetik, ada gen yang dibawa dari orang tuanya menuju anak, sehingga terkadang ada kemiripan baik sifat maupun secara morfologi dan anatomi, juga fisiologi dari individu yang dilahirkan tersebut. Kemudian itu evolusi. Evolusi itu merupakan ilmu yang mempelajari perkembangan makhluk hidup
dari bentuk yang paling sederhana ke arah yang lebih kompleks. Jadi ini tuh evolusi mempelajari tentang sejarah kehidupan di bumi juga salah satunya. Jadi terbentuknya manusia itu seperti apa, terbentuknya hewan itu dari mana, seperti itu. Kemudian ada embriologi. Embriologi ini mempelajari tentang embrio. Embrio itu contohnya seperti cabang dari individu baru. Disebut dengan embriologi, ini biasanya khusus untuk bagian hewan. Kemudian ada sitologi. Sitologi ini merupakan susunan dan bagian-bagian dari sel. Jadi ilmu yang pelajari komponen-komponen sel itu disebut sitologi, mulai dari sel hewan, tumbuhan, bakteri, virus, cendawan, dan protozoa juga ini dipelajari dalam ilmu sitologi namanya. Kemudian ada ekologi. Ekologi ini itu ilmu mempelajari antara interaksi, hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Jadi ekologi ini itu yang mempelajari tentang ruang lingkup atau tempat hidup dari organisme itu, baik tumbuhan maupun hewan, bagaimana mereka saling bekerja sama membentuk suatu ekologi atau bekerja sama dalam suatu hutan atau suatu tempat itu. Itulah yang dinamakan dengan ekologi, yang mempelajari tentang ilmu yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada zoologi. Ini yang mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan hewan, jadi khusus mempelajari hewan, mulai dari tingkah laku, kemudian habitat, kemudian perkembangbiakannya dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya botani. Botani ini ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan tumbuhan. Jadi mulai dari bagaimana cara reproduksi tumbuhan itu, kemudian bagaimana habitat tumbuhan, bagaimana perawangan pohon dan sebagainya, itu dipelajari di dalam lingkup ilmu botani. Selanjutnya ada virologi. Jadi virologi ini itu ilmu mempelajari tentang virus dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Jadi sebenarnya banyak ilmu virologi ini itu biasanya masuk ke ilmu mikrobiologi karena mereka ukurannya kecil. Namun beberapa juga ada yang membaginya menjadi virologi yang khusus mempelajari virus. Kalau mikrobiologi biasanya mempelajari antara cendawan, bakteri, kemudian virus juga terkadang seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada parasitologi. Jadi parasitologi ini tuh ilmu mempelajari khusus organisme parasit dan pengaruhnya terhadap organisme lain. Jadi organisme-organisme yang bersifat parasit atau baik itu menguntungkan bagi makhluk hidup lain maupun merugikan itu dipelajari dalam ilmu parasitologi ini. Oke pribadi, saya kira sekian penjelasan mengenai ruang lingkup biologi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik, bagi teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.